Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah dapat menyuburkan keberkahan harta yang dimiliki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji dalam Al-Quran untuk melipat gandakan balasan bagi mereka yang bersedekah dengan ikhlas. Lantas, apa hakikat sedekah? Di studio telah hadir Ustadz Dul Sukmi Kasim yang akan membahas tema kita pada hari ini, yaitu sedekah jangan menunggu kaya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan di program Lentera Hati kali ini kita sudah bersama dengan ibu-ibu dari Majelis Taklim Hidayatullah Desa Tenggela, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, dan Bapak Ibu dari Majelis Taklim Nurul Bahri, Kecamatan Gentumaraya, Kabupaten Gorontalo Utara. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati, bisa meninggalkan komentar di live streaming YouTube TVRI Gorontalo. Baik Ustadz, tema kita pada hari ini menarik Ustadz, sedekah jangan menunggu kaya. Hakikat sedekah itu apa Ustadz? Tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Tema kita pada sore hari ini adalah sedekah. Ya, lalu pertanyaannya adalah hakikat sedekah itu apa sih? Ya, kita mungkin sering mendengar di dalam kehidupan sehari-hari kita orang bersedekah. Bahkan ada ajakan, yuk sedekah yuk. Itu. Nah, terus apa itu sedekah? Ya, sedekah itu adalah pemberian yang kita keluarkan dari diri kita, baik berupa harta maupun non-harta. Ya, jadi kata kuncinya di situ, apa saja yang kita keluarkan dari diri kita, baik berupa harta atau bukan harta untuk membantu orang lain, maka itu sedekah. Tanpa pernah mengharap ada imbalan selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang membedakan antara sedekah dengan infak. Kita juga sering mendengar istilah infak. Ya, bahkan di masjid-masjid itu kotak infak. Ya. Kalau infak konotasinya selalu harta. Ya. Jadi di situ perbedaan antara infak dengan harta. Apa persamaannya? Titik persamaannya sama-sama pemberian yang dikeluarkan dari diri kita untuk mengharapkan imbalan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengharap imbalan dari orang yang kita beri. Nah, itu terkait dengan hakikat daripada sedekah. Nah, sedekah ini sendiri memang dalam prakteknya adalah sesuatu yang masuk kategori hal-hal yang disunnahkan atau dianjurkan untuk diperbanyak. Ya, karena begitu besar manfaatnya. Begitu besar manfaatnya. Karena ada juga di dalam agama ini yang memang pemberian itu dihukumi sebagai sesuatu yang wajib. Sebagaimana kita kenal misalnya ada zakat. Ya. Makanya ulama membagi dua sedekah itu. Ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Yang sedekah wajib itu ya zakat. Zakat mal, zakat fitrah. Karena pada zakat mal maupun zakat fitrah itu juga ada pemberian yang kita keluarkan berupa harta. Tadi sedekah itu bisa berupa harta, bisa berupa selain harta. Nah, di situ titik temunya. Lalu kemudian kita juga sering mendengar misalnya ada kata kafarah. Kalau orang mengeluarkan kafarah itu juga dalam bentuk harta diberikan kepada orang miskin, ya, memberi makan misalnya ketika dia melakukan sebuah pelanggaran, itu juga adalah sedekah tapi masuk kategori sedekah wajib. Ya, diwajibkan oleh agama, tidak boleh tidak, karena itu adalah merupakan kompensasi atas pelanggaran yang kita lakukan. Melanggar karena apa? Pelanggaran yang kita lakukan karena melanggar sumpah misalnya. Ya, kita diberikan sanksi oleh agama kalau melanggar sumpah harus kasih makan orang miskin, kalau tidak bisa kasih pakaian. Ya. Sumpah atas nama Allah. Iya, bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada sedekah yang sifatnya sunnah. Nah, inilah yang mungkin secara sehari-hari
Ya, inilah yang kita identikkan sebagai sedekah berupa harta. Dan memang umumnya orang bersedekah dengan harta. Tetapi kalau kita runut hadis-hadis Nabi itu, sedekah itu memang banyak sekali jumlahnya. Bahkan bid'un wa sab'una syu'bah, itu lebih daripada 70 bab atau 70 bentuk. Saya akan hadirkan dua hadis Nabi SAW yang mungkin bisa mewakili bahwasanya memang sedekah itu bisa berupa harta dan bisa berupa selain harta. Suatu ketika oleh Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya kullu sulama ahadikum sadaqah. Ya, kullu tasbihatin sadaqah, kullu tahmidatin sadaqah, kullu takbiratin sadaqah, kullu tahlilatin sadaqah, kullu amrin bima'ruf sadaqah, kullu nahyin anil munkar sadaqah. Sadaqah Rasulullah SAW. Dalam hadis ini Nabi menjelaskan bahwasanya tiap-tiap tulang persendian kita manusia ini yang jumlahnya ternyata menurut anatomi, ilmu anatomi itu kita punya persendian itu kan ada 360. Ya. Nah, 360 ini kata Nabi, setiap tulang-tulang dan persendian itu butuh sedekah. Lah, kalau harus pakai uang mungkin tidak bisa kita. Dan dalam hadis itu dikatakan kullu yaum, tiap hari kita harus bersedekah sebenarnya. Menurut anjuran hadis itu ya. Nah, lalu Nabi menjelaskan sesudah itu bahwasanya tidak perlu kita khawatir bahwasanya harus bersedekah dengan uang. Ternyata ketika kita bertasbih, subhanallah, ternyata itu dimasukkan kategori satu sedekah. Bagaimana kalau kita ulang-ulang habis sholat 33 kali, kali 5, ya berapa jumlahnya itu? Ya, belum lagi kalau kita membaca tahmid, alhamdulillah. Alhamdulillah tidak hanya dalam sholat, bahkan di luar sholat setiap kita mendengar sesuatu yang baik, kita jumpai sesuatu yang baik, selalu kita katakan alhamdulillah, alhamdulillah. Secara tidak langsung kita bersedekah. Nah, lalu dalam hadis itu dikatakan la ilaha illallah sedekah. Bahkan Anda ajak orang untuk berbuat baik, ayo pergi ke pengajian, ayo ke masjid, ayo kita bersedekah. Anda mengajak saja orang, itu sedekah ternyata. Demikian pula kalau Anda menghalangi orang untuk berbuat kemungkaran. Jangan begitu Uti, tidak baik, tidak bagus itu, tidak bagus menceritakan aibnya orang. Ini juga adalah bagian daripada sedekah, padahal sejatinya itu hanya lontaran kata-kata dari kita. Nah, begitulah di dalam hadis ini Nabi SAW menceritakan bagaimana model sedekah itu ternyata ada yang berbentuk selain mengeluarkan harta. Nah, di hadis yang lain ada hadis Abi Hurairah, Nabi menjelaskan bagaimana kita bersedekah dengan harta. Misalnya Rasulullah SAW pernah bersabda, ta'dilu baina itsnaini sadaqah, al-kalimatu thayyibah sadaqah, tut'im al-ja'i sadaqah. Kalau kamu kasih makan orang, itu sedekah. Ya. Kalau kamu keluarkan kata-kata baik ketika berjumpa dengan orang, maka itu juga sedekah kata Nabi. Berarti di situ sudah dikombin antara sedekah berbentuk harta dan sedekah berbentuk non harta. Nah, dengan demikian maka kalau tema kita mengatakan sedekah jangan menunggu kaya, memang sedekah itu tidak perlu menunggu kaya, karena setiap hari kita ini dianjurkan oleh agama memperbanyak sedekah kita. Dan ketika kita sudah tahu tadi bahwa begitu banyaknya ruang lingkup sedekah, maka tidak ada orang di dunia ini yang tidak bisa bersedekah dalam sehari. Ya, bahkan bisa jadi 360 persendian itu akan tertutupi sedekahnya ketika kita menjalani kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Tidak harus diniatkan berarti Ustaz ya? Tidak perlu diniatkan, karena memang tidak semua amal ibadah itu membutuhkan niat. Ada yang tidak perlu, seperti sedekah ini tidak perlu niat. Meninggalkan keburukan itu tidak perlu niat. Iya, tinggalkan saja, tidak usah berniat. Saya berniat meninggalkan ini karena Allah, atau saya berniat untuk bersedekah, tidak usah berniat. Ya, sedekah keluarkan saja, lalu serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya kira itu hal-hal yang prinsipil yang harus kita ketahui. Bahkan di dalam sebuah hadis terkait dengan masalah
mana sedekah yang paling afdal. Suatu ketika Nabi di dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya salah satu sedekah yang paling afdal adalah anta tasaddaqa wa anta rajulun sahihun syahihun takhshal faqr wa tarjul ghani. Sedekah yang paling baik itu, kata Nabi, afdalus sadaqah, ya, sedekah yang paling baik itu adalah ketika Anda bersedekah dan kondisi Anda berada dalam kondisi takut sekali miskin, takut sekali tidak ada yang dimakan hari itu. Berarti kan dalam kondisi ketidakmampuan itu. Ternyata itu sedekah yang paling baik yang di situ. Ya, tapi tidak boleh juga kita mengatakan kalau begitu, kalau orang kaya tidak perlu bersedekah karena tidak afdal. Tidak. Maksudnya kalau dibanding, dibuat perbandingan, mana sih sedekah yang paling berat timbangannya di sisi Allah? Sedekahnya orang miskin atau sedekahnya orang kaya? Tentu secara logika sederhana kita bisa menjawab bahwasanya tentu orang miskin yang paling bagus sedekahnya dan paling berat timbangannya. Selama dia tentunya ikhlas untuk mengeluarkan itu, karena semua sedekah apapun harus didasari dengan niat keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dia dalam kondisi fakir bersedekah, ini terhimpit, dia sendiri butuh, tetapi dia masih mampu memberi. Tapi bagaimana dengan orang kaya? Orang kaya itu adalah dia punya apa saja. Hari itu dia bisa untuk melakukan apa saja, tapi belum tentu dia bisa bersedekah. Makanya dalam kondisi kenyamanan dengan kondisi keterpurukan, yang paling ditunggu-tunggu itu adalah ketika kita terpuruk, ternyata kita masih bisa berbagi dengan sesama. Kondisi kita kemarin di Gorontalo ketika kita tertimpa bencana banjir misalnya, kita juga terkena dampaknya. Tetapi begitu kita dapat bantuan, kita juga bagi kepada teman-teman kita, tetangga kita, kiri, kanan, depan, belakang. Itu namanya kita dalam posisi terjepit, kita juga masih mampu untuk memberi kepada orang lain. Dan itu adalah afdalus sadaqah. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan sedekah, Ustaz. Ya. Kalau kita mau melihat apa sih keutamaannya sedekah ini? Begitu banyak keutamaannya. Kalau kita berdasarkan ayat suci Al-Quran, di dalam Al-Quran itu, di dalam surah Al-Hadid. Dalam surah Al-Hadid itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya pensedekah, pemberi sedekah laki-laki dan pensedekah perempuan yang gemar bersedekah, laki-laki maupun perempuan, kata Allah, wa aqradullaha qardan hasana, dan orang-orang yang suka memberikan kepada Allah pinjaman, ya, yudha'afu lahum, maka pinjamannya, sedekahnya itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walahum ajrun karim, dan bagi mereka pahala yang mulia. Ulama tafsir mengatakan, dalam hal ini Imam Al-Biqai mengatakan bahwa salah satu pesan luar biasa ayat ini adalah, coba kita perhatikan. Ayat ini menyatakan bahwa al-musaddiqin wal musaddiqat, secara redaksi dalam bahasa Arab ini enggak betul ini. Ya, ada yang janggal dengan redaksi ini. Harusnya dia mutasaddiqin dan mutasaddiqat, ada tanya. Tapi kenapa Allah menghilangkan ta di situ? Nah, ulama tafsir mengatakan salah satu hikmahnya itu adalah orang yang bersedekah itu ternyata mendahulukan kepentingan orang, rela menghilangkan yang harusnya menjadi haknya, dia berikan dan bagikan kepada orang lain walaupun sesungguhnya dia butuh dengan itu. Allah. Nah, lalu kemudian lanjut ayat itu mengatakan lahum ajrun karim. Ajrun karim itu sesudah dilipat gandakan, kita dapat pelipat gandaan dari Allah dari apa yang kita berikan. Ternyata sesudah itu Allah masih tambah lagi. Sesudah dilipat gandakan pahalanya, Allah kasih lagi, saya ampunkan dan hapuskan dosa-dosa yang pernah kau lakukan sebelum kamu bersedekah. Masya Allah. Allah, siapa yang tidak menginginkan ini?
Makanya kalau kita mau melihat apa keutamaan sedekah itu, keutamaan sedekah melalui ayat ini saja ada dua yang disebutkan oleh Allah. Pertama, dilipat gandakan sedekah itu. Bahkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah digambarkan bagaimana satu biji itu berubah menjadi 100 tangkai. Dari tiap-tiap tangkai mengeluarkan 100 lagi. Nah, seperti itulah sedekah. Apatah lagi kalau kita masuk ke dalam kategori yang namanya sedekah jariyah. Nah, kita mengenal juga istilah sedekah jariyah. Ya, yang ada 3 itu yang sering-sering disebut para penceramah, para dai ketika ada takziah atau tausiah, ya, bahwa idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath. Apabila anak cucu Adam meninggal, maka terputus seluruh amalnya kecuali 3. Sadaqatun jariyah. Disebut yang pertama itu sedekah jariyah. Yang mana itu sedekah jariyah? Wakaf. Ya, pemberian kita melepaskan hak kepemilikan kita terhadap sebuah harta, lalu kita serahkan untuk dikelola oleh individu atau kelompok atau sebuah lembaga yang nantinya akan dimanfaatkan hasilnya untuk orang banyak dan seluruh kaum muslimin. Maka ini selama dia produktif, maka selama itu pula pahalanya akan terus masuk ke rekening amal kita. Allah. Nah, berikutnya lagi adalah sedekah itu keutamaannya adalah sedekah bisa membuat seseorang menjadi orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kata ajrun karim di situ adalah ulama tafsir mengatakan salah satu maknanya adalah Allah berikan kemuliaan kepadanya dengan diberikan ganti berupa istana di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang lain, ya, dari sedekah yang kita keluarkan. Misalnya sedekah itu bisa mendahului musibah. Jadi kalau kita mau menolak bala, bersedekah supaya yang tadinya musibah semua datang, tapi karena kita dahului dengan sedekah, tidak jadi dia datang. Nah, seperti itu. Ya, demikian keutamaan-keutamaan yang dikandung oleh sedekah. Makanya mari kita beramai-ramai dan selalu gemar bersedekah. Ringankan tangan kita karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Saba, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh." Apapun, kata Allah, apapun yang kalian infakkan di jalan Allah, fahuwa yukhlifuh. Tidak usah Anda khawatir. Memang kelihatannya berkurang tapi Allah ganti. Bahkan gantinya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu Allah anggap sebagai pinjaman yang Allah harus tunaikan nanti. Padahal kalau kita pikir, Bapak Ibu, harta itu titipannya Allah ke kita sebagai bentuk kasih sayangnya. Dititip sama kita. Lalu kita disuruh, coba kau bantu itu saudaramu. Tapi kalau kau bantu nanti saya ganti ente punya. Dan gantinya lebih banyak dibanding apa yang engkau keluarkan. Coba, begitu pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak sungkan-sungkan Allah menggadaikan surganya untuk membalas orang-orang yang gemar bersedekah. Demikianlah. Baik Ustaz, kita harus jeda sejenak. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Pemirsa, kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati, bisa meninggalkan komentar di live streaming YouTube TVRI Gorontalo.
Bapak Ibu, sekarang kita sudah berada di sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan terkait dengan sedekah. Apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz tadi, alhamdulillah luar biasa. Yang menjadi pertanyaan saya, Ustadz, bagaimana cara kita untuk memotivasi diri kita sendiri agar kita selalu bersedekah walaupun masih dalam keadaan kekurangan? Itu yang pertama, Ustadz. Yang kedua, terkait dengan sedekah, kita tahu bersama bahwa sedekah itu, kita bersedekah itu bersedekah dengan tangan kanan tidak diketahui oleh tangan kiri, dan kita menjaga jangan sampai kita masuk pada kategori ria. Nah, sekarang ini saya melihat begitu banyak orang yang bersedekah harus diposting di media sosial, atau mereka sementara live membagi-bagi sedekah. Terkadang ada yang tidak mau dibagi sedekah karena memang malu. Nah, menurut Ustadz, kira-kira bagaimana dengan orang yang bersedekah tersebut ketika mereka memberikan secara terang-terangan, diperlihatkan dengan sengaja diperlihatkan kepada orang yang banyak, yang katanya ini akan memotivasi orang lain untuk bersedekah. Nah, bagaimana itu, Ustadz? Itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, ada dua pertanyaan. Yang pertama, cara untuk agar istiqomah dalam bersedekah, Ustaz. Iya. Kalau ingin istiqomah bersedekah, pertama adalah azam, tekad dulu. Ya. Sesudah kita bertekad, pertama itu adalah ilmu dulu, ilmu sedekah. Harus tahu dulu gimana caranya bersedekah dan apa-apa saja yang bisa masuk kategori sedekah dan bagaimana supaya sedekah kita bisa diterima. Yang kedua, tekadkan. Mulai bertekad saya ingin melakukan itu. Ya. Lalu yang ketiga adalah mulai dari hal-hal yang sederhana, yang tidak perlu dulu selalu konotasinya harta. Ya, bersedekahlah dengan ada, misalnya kita punya keterampilan, ajarkan orang keterampilan itu. Kita punya ilmu, ajarkan orang keterampilan ilmu kita itu. Kita tahu untuk baca Quran, ajarkan orang untuk baca Quran. Karena itu juga masuk kategori sedekah. Nah, lalu kemudian ketika kita punya harta, ya keluarkanlah harta kita. Ya, ada sebuah sedekah yang sangat ditunggu-tunggu dan didoakan malaikat Allah Subhanahu wa taala. 70.000 malaikat mendoakannya, yaitu sedekah subuh. Dan ini perlu konsistensi saja sebenarnya. Ya, dan ingat bahwasanya sedekah subuh itu lagi-lagi tanda kutip jangan selalu dikonotasikan bahwasanya itu nanti berupa harta. Ya. Karena berzikir selepas sholat itu juga adalah sedekah. Bahkan dia didoakan oleh malaikat sampai dia tinggalkan masjid. Nah, berarti kalau begitu apa saja yang ada di dalam pengetahuan kita dan di dalam kemampuan kita untuk kita sedekahkan, sedekahkan. Dan waktu yang paling baik untuk bersedekah itu kalau dari sisi waktu ya adalah di waktu subuh, itu setiap hari. Nah, kalau tidak setiap hari, misalnya waktu yang paling baik orang bersedekah di saat ada bencana. Itu kan butuh banget orang. Ya, maka di situ adalah waktu bersedekah yang paling afdal. Nah, itu saya kira tips untuk kita melakukan. Lalu pertanyaan yang kedua tadi, ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah itu untuk menjadi acuan kepada siapapun yang ingin bersedekah. Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tubdus shadaqati fani'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum wa yukaffir 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Ya. Allah berfirman, jika kalian menampakkan sedekah kalian,
berarti posting, ya, foto di apa lagi namanya, di live, TikTok dan lain-lain sebagainya di media sosial kita. Itu khair, baik kata Allah. Tetapi tuhpuha, kalau kau sembunyikan sehingga hanya Anda dengan Tuhan yang tahu, maka fahuwa khairul lakum, itulah yang lebih baik. Ya, jadi kita juga tidak boleh underestimate berarti dengan orang-orang yang memposting. Itu baik. Bisa menjaga keikhlasan, Ustaz, ya. Tentunya selama niatnya ketika memposting itu bukan untuk dipuji orang, tetapi untuk mengajak semakin banyak volunteer, orang-orang, para muhsinin, para donatur untuk juga tergerak bersama dengan dirinya dan orang-orang yang punya kepedulian untuk membantu sesama. Maka selalulah kita berhusnuzan dengan itu. Nah, adapun kalau memang dia punya ini, itu urusannya dia dengan Allah. Tidak usah kita campur tangan di situ. Karena toh bukan kita yang akan membalas itu. Kan Allah yang membalasnya. Jadi tidak usah kita jauh-jauh ke sana untuk mencampuri, ini kayaknya ini cuma di. Tidak usah. Pokoknya lakukan dan biarkan Anda dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ya, terkait dengan cibiran orang, apapun itu kita tidak punya urusan dengan itu. Betul. Ya, kita urusannya dengan Allah dan orang-orang yang kita cintai di sekeliling kita. Ya, saya kira itu ayatnya, dan ketahuilah ayat ini ditutup dengan kalimat wallahu bima ta'maluna khabir atau basir. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Ya, enggak usah khawatir, Allah tahu kok apa yang kalian lakukan. Ya, demikian, sadaqallahul azim. Masya Allah, insya Allah bermanfaat Ibu. Selanjutnya, silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tema kita pada saat ini mungkin menarik Ustadz. Saya langsung ke pertanyaan. Pertanyaan saya pertama, kalau tadi Ustadz sedikit menjelaskan bahkan banyak, tapi apapun itu sesingkat pemahaman saya terkait dengan sedekah yang tidak langsung, Ustadz. Kalau sedekah yang tidak langsung itu kan banyak yang dijelaskan tadi mengenai doa. Tapi kalau sepemahaman saya itu, doa itu cuma untuk diri sendiri, Ustadz. Nah, pertanyaan saya adalah, bolehkah kita mengirimkan doa kepada orang yang sudah meninggal, dan tentunya keluarga kita? Kalaupun bisa, bagaimana caranya, Ustaz? Yang kedua adalah, karena kita ini adalah umat majemuk ya, tidak semua muslim, ada juga non-muslim. Bisakah kita seorang muslim atau muslimah itu bersedekah kepada non-muslim, Ustaz? Demikian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, ada dua pertanyaan doa kepada orang yang sudah meninggal, Ustaz. Ya, berdoa atau mendoakan orang yang sudah meninggal dunia itu adalah sesuatu yang disyariatkan dalam agama. Bahkan ayatnya sangat jelas dalam Al-Quran. Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ila akhiril ayah. Ya. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang terkait dengan disyariatkannya mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Nah, sehingga kita tidak perlu ragu dengan itu. Doakan saja. Toh yang menerima doa Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sudah menyebut dirinya memiliki sifat, ya, salah satu sifatnya Allah itu adalah maha memperkenankan doa. Ya, Al-Mujib. Al-Mujib, maha menjawab doa-doa kita. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, ketika kita bagaimana tadi itu? Bersedekah kepada non-muslim. Bersedekah kepada non-muslim. Bersedekah kepada non-muslim itu tidak ada masalah. Ya. Dan juga adalah termasuk bahagian daripada yang ada dianjurkan di dalam agama ini. Bahkan orang-orang yang belum masuk ke dalam Islam itu bisa mendapatkan bahagian daripada harta zakat. Ya. Kategori mu'allaf itu dalam Quran surah At-Taubah terkait dengan asnafnya orang-orang yang berhak mendapatkan zakat itu
Salah satu dari 8 itu kan ada kategori mu'allaf. Para ulama fikhi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mu'allaf itu ada 2. Pertama, orang yang baru masuk ke dalam Islam. Dan yang kedua, belum masuk Islam, tapi dia bertetangga dengan kita, simpatik terhadap ajaran agama kita, tapi belum kunjung mau masuk ke dalam agama. Maka itu juga boleh mendapatkan bahagian daripada zakat. Masya Allah. Ya, Siapa tahu jadi asbab hidayah. Ya, Ustaz, ya. siapa tahu itu nanti akan menjadi peluntur kerasnya hati. Ya, itulah nanti akan coba mengelus-elus hatinya. Oh, ternyata Islam ini Masya Allah. Saya tidak seakidah saja dapat tampias, apalagi kalau saya sudah masuk di dalam. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah bermanfaat, Pak. Selanjutnya silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja pada pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa perbedaan antara sedekah, zakat, dan infak? Yang kedua, dalam bentuk apa sajakah sedekah yang diberikan kepada orang tua kita yang sudah meninggal? Terima kasih. Baik Ustaz, ada 2 pertanyaan, perbedaan antara sedekah, zakat, dan infak. Ya, baik, sepintas tadi saya sudah jelaskan ya terkait dengan apa itu sedekah, bahwasanya sedekah itu adalah bagian daripada ibadah di dalam Islam yang masuk kategori daripada anjuran ya, atau minan nawafil, hal-hal yang disunnahkan di dalam ajaran agama. Nah, apa bedanya sedekah dengan infak? Tadi juga saya sudah jelaskan, sedekah itu boleh berupa harta, boleh berupa selain harta. Tapi kalau infak, mesti harta. Ya, mesti harta. Ya, baik berupa uang, apa saja harta milik kita itu bisa kita infakkan di jalan Allah. Nah, terkait dengan zakat, zakat ini adalah masuk salah satu bahagian daripada sedekah. Ya, tapi kategorinya tadi saya sudah gambarkan. Sedekah itu ada 2 kategori, ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Sedekah wajib itu adalah zakat. Makanya ayat tentang zakat itu ya banyak-banyak menggunakan ya kata sedekah, khususnya ketika menyebut siapa yang berhak menerima harta zakat itu. Allah berfirman dalam Quran surah At-Taubah ayat 60, innamas sadaqatu. Nah, itu kan kata sedekah dipakai kan? Ya, kenapa ya? Karena orang yang mengeluarkan zakat itu ketika dia mengeluarkan hartanya sebenarnya dia menjalankan sedekah, tapi sedekah wajib yang wajib atas dirinya dari harta yang dia miliki. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan kedua Ustaz, bentuk sedekah terhadap orang tua yang sudah meninggal Ustaz. Iya, kita bisa lakukan apa saja untuk berupa kebaikan-kebaikan di dalam agama ini yang bisa kita keluarkan, sedekahkan kepada orang-orang yang sudah meninggal di tengah-tengah keluarga kita, bahkan sahabat kita, bahkan teman kita, rekan kita. Itu kita bisa berikan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, baik berupa sedekah harta maupun sedekah ilmu. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW, ya, Sa'ad itu pernah datang kepada Nabi, Sa'ad bin Abi Waqqas. Anna Sa'ad atan Nabi SAW, ini hadis riwayat Abu Dawud. Anna Sa'ad bin Abi Waqqas atan Nabi SAW, faqal ya Rasulullah. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, ayyus sadaqah a'jab ilaik. Sedekah yang bagaimana sih yang paling Anda merasa takjub itu? Apa kata Rasulullah SAW? Kata Nabi, al-ma', air. Maksudnya air. Nah, di sini ulama memberikan syarah. Maksudnya air itu, konteksnya di sana itu kan air itu adalah suatu hal yang mahal gitu. Tidak semua tempat itu mudah orang mendapatkan air. Dan ternyata ya kata Nabi, sedekah yang paling baik itu adalah air. Kenapa? Karena dia bisa masuk ke dalam tubuh, menghilangkan kehausan yang menimpa orang. Dia bisa membuat kekuatan untuk beribadah dan lain-lain sebagainya. Maka di sini kemudian dikiaskan pula dengan makanan. Bahkan di dalam hadis riwayat Al-Baihaqi disebutkan bahwasanya Nabi juga pernah ditanya,
sedekah yang bagaimana sih yang paling afdal itu? Riwayat yang lain menyebutkan bahwasanya ayyus sadaqati afdal, kata Nabi adalah antashbi'a kibadan ja'ian, ketika Anda mampu untuk mengenyangkan perut orang yang lagi kelaparan. Allah. Berarti kalau ada orang yang datang kelaparan, yang kasih makan. Karena itu lagi ditunggu-tunggu, dan itu adalah sedekah yang paling baik. Nah, di riwayat yang lain disebutkan seorang sahabat pernah mendatangi Nabi SAW. Dia mengatakan, Ummi matat, ibu saya sudah mati ya Rasul. Kira-kira apa gerangan yang masih bisa saya lakukan supaya saya masih bisa berbakti kepada ibu saya walaupun dia sudah mati? Apa jawaban Rasulullah SAW? Kata Nabi SAW, Anda bisa melakukan 5 perkara. Ya. Pertama adalah coba kamu doakan dia. Ya. Yang kedua adalah coba kamu bersedekah dengan harta yang kamu miliki, lalu kamu niatkan pahalanya kasih sama ibumu. Berarti harus diniatkan. Diniatkan. Jadi ketika kita bersedekah, saya niatkan pahala dari sedekah saya ini untuk ibu saya. Ya. Bukan berarti bahwa kita bersedekah itu berniat untuk besar. Tidak, maksudnya kita memohon kepada Allah ketika kita memberi, ya Allah, pahala daripada doa, bukan niat sebenarnya. Doa, kita berdoa ketika kita bersedekah, ya Allah, berikanlah pahala dari sedekah saya ini untuk orang tua saya, untuk ibu saya, dan seterusnya. Ya. Nah, demikian. Masih ada lagi sambungannya, misalnya infadhu ahdihima. Coba Anda, kalau ada janjinya orang tua dulu yang belum terkabul, yang belum tertunaikan, coba kita wujudkan itu. Bahkan dalam riwayat itu disebutkan orang-orang yang meninggal dunia ketika janjinya, cita-citanya diwujudkan oleh keturunannya atau ahli warisnya, dia tersenyum-senyum, bahkan seperti dia sedang memungut-mungut ya berlian yang ada di sekitarnya, ya mutiara yang ada di sekitarnya. Bayangkan itu bagaimana bahagianya itu. Karena itu adalah sesuatu yang dia cita-citakan, tapi Allah berkehendak dia pulang ke sisi Allah lebih dulu. Makanya ketika ahli warisnya melakukan itu, dia bagaikan sedang dikirimkan kepadanya banyak sekali mutiara, sehingga dia kemudian memungut-mungut mutiara itu yang ada di sekelilingnya. Demikian gambaran hadisnya. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah, insya Allah bermanfaat Ibu. Baik pemirsa, saat lagi kita akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Baik, sudah ada pertanyaan masuk di live streaming YouTube. Pertanyaan dari Bapak Ilham Arman. Ustadz, bagaimana dengan mencintai diri sendiri? Contohnya membelikan barang yang disuka untuk diri sendiri. Makanan enak. Apakah itu termasuk sedekah? Bagaimana hukumnya Ustadz? Iya. Self reward Ustadz. Baik. Rasulullah SAW pernah bersabda, wali nafsika alaika haqqun. Ada haknya memang tubuh kita, diri kita ini untuk diurus juga, dipenuhi kebutuhannya. Ya, memberikan makan yang enak tidak ada masalah. Itu adalah hal-hal minal mubahat, satu yang masuk kategori hal-hal yang mubah untuk kita wujudkan. Tetapi ketika hanya mementingkan diri lalu lupa orang yang juga wajib untuk dinafkahi, untuk juga diservis dengan baik, ini masalah. Karena juga ada kewajiban di situ. Jadi kata Nabi, wali nafsika alaika haqqun,
bagi dirimu ada haknya, tetapi wali zaujika alaika haqqun, wali auladika alaika haqqun, anak-anakmu juga ada haknya, istrimu juga ada haknya, orang tuamu juga ada haknya, dan juga tetanggamu juga punya hak. Berarti semua kalau begitu, bagaimana caranya? Tinggal kita mengaturnya. Ada hal yang memang harus kita wujudkan untuk diri kita. Ada hal yang memang harus untuk istri maupun suami kita. Ada hal yang harus untuk kita penuhi bagi anak-anak kita dan tetangga serta orang tua kita. Nah, seperti itulah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim untuk selalu melakukan satu perkara di dalam kehidupannya, khususnya dalam rangka untuk menjalankan tugasnya, menjalankan kewajibannya, dia ternyata memiliki tingkatan-tingkatan kewajiban yang harus dia tunaikan di dalam kehidupannya. Bahkan pembantu kita di rumah itu kita punya kewajiban untuk bagaimana mereka juga bisa tersejahterakan. Ya, bahkan jangan salah, pembantu-pembantu Nabi itu mereka sejahtera loh di sisi Nabi SAW, walaupun dengan keterbatasan, segala keterbatasan, tetapi ternyata mereka sejahtera dan merasa nyaman dengan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena penuturannya Anas bin Malik, dia mengatakan bahwa walaupun saya sering melihat di rumah Nabi itu hanya dua aswadani, hanya ada dua hal yang hitam. Pertama adalah kurma, kemudian yang kedua adalah gentong air, karena gentong airnya berwarna hitam. Tetapi saya sepanjang meladeni Nabi SAW, saya tidak pernah merasa diri saya dikesampingkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ternyata berarti kalau begitu, maka orang-orang yang masuk dalam pengurusan kita pun juga mereka punya hak untuk kita urus dan berikan haknya. Baik, insya Allah bermanfaat Bapak Ilham Arman. Selanjutnya Ustaz, masih di live stream YouTube. Pertanyaan dari Bapak Suyanto Abdullah 09. Ustadz, bolehkah memberi sedekah kepada pengemis yang datang dan mengetuk pintu rumah kita, duduk di jalan-jalan, ataukah lebih baik kita serahkan kepada anak yatim dan fakir miskin? Mana yang lebih utama Ustadz? Ya, kalau pertanyaannya mana yang lebih utama, nah ini sekarang saya akan berikan klaster-klaster yang utama. Pertama, ya ini ada dikeluarkan juga dalam lembaga fatwa yang ada di Mesir itu mengeluarkan fatwa terkait dengan tingkatan-tingkatan sedekah yang paling afdal untuk diberikan kepada orang lain. Karena sebenarnya afdalnya sedekah itu ada sedekah yang paling afdal tapi kembali kepada si pemberinya. Ya, maksudnya kalau pemberinya itu siapa yang memberikan sedekah itu juga ada kategorinya. Ini sedekahnya baik dan ini terbaik. Nah, kira-kira begitu. Seperti tadi bahwasanya orang yang fakir, ya, dirinya berarti, ya, lebih baik sedekahnya dibanding kalau dia adalah orang kaya. Ya, itu kan sudah berbeda itu. Tetapi demikian pula ada klaster bagi orang yang menerima. Terkait dengan pertanyaan tadi, yang menerima sedekah pun juga demikian. Ternyata ada juga klasternya. Yang mana kira-kira yang mendapatkan sedekah itu yang klasternya yang paling baik? Di dalam hadis Nabi SAW disebutkan bahwasanya orang-orang yang masuk dalam tanggungan kita itu yang paling tinggi derajat dan paling bagus kita bersedekah kepada mereka. Berarti kalau suami ada istri, ya, anak, begitu Ustaz ya? Walaupun itu adalah kewajiban kita, tapi itu dihitung oleh Allah sebagai sebuah sedekah. Masya Allah. Ya, kan di dalam hadis Nabi SAW disebutkan itu bahwasanya ayyus sadaqati afdal. Lalu Nabi SAW mengatakan bahwasanya ta'mun atau aklatun tudkhiluha fi fami auladikum wa azwajikum sadaqah. Ya, bahwa makanan yang engkau masukkan ke dalam mulutnya istrimu dan mulutnya anak-anakmu ternyata itu lebih tinggi pahalanya di sisi Allah. Berarti itu dari sisi penerima. Lalu kemudian ada lagi klasternya. Dari situ kemudian siapa yang paling baik? Yang paling baik itu tetangga kita. Ya, jadi sesudah tadi orang-orang yang wajib untuk kita nafkahi ternyata adalah tetangga kita. Lalu kemudian sesudah itu baru kerabat kita yang jauh-jauh itu mereka bagus untuk diberikan sedekah. Lalu kemudian sudah itu
kaum muslimin yang kita tidak kenal dan tidak punya hubungan nasab, mereka juga mendapat sedekah kita itu ketika kita berikan kepada mereka ternyata juga menjadi sedekah yang afdal. Ya. Demikian, wallahu a'lam. Insyaallah bermanfaat Bapak Suyatno Abdullah. Selanjutnya Bapak Ibu yang ada di studio kembali lagi. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedekah orang sakit, Ustadz. Pertanyaan saya, mungkin ini sudah terjadi di anggota keluarga saya. Mereka itu semua sakit, dalam anggota keluarga itu sakit, suaminya, istrinya, anak-anaknya. Lalu suatu saat, suatu hari, saya memberikan apa itu namanya? Saya bilang, Saran. coba memberikan saran. Saya bilang, coba bersedekah dulu, biar siapa tahu penyakitnya itu hilang. Sementara saya sendiri, Ustadz, tidak tahu apa hubungannya sedekah dengan orang sakit itu. Saya sendiri pun tidak tahu. Padahal saya menyarankan itu. Pertanyaan saya di sini, apa manfaatnya sedekah orang sakit? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ke jawaban Ustaz. Baik, manfaat memberikan sedekah kepada atau bersedekah yang dilakukan oleh orang sakit. Kira-kira apa korelasinya? Nah, ini kita kutip dulu hadis Nabi SAW bahwa Nabi pernah bersabda, dawu mardakum bis sadaqah. Oh, ada dasarnya. Jadi Ustaz, memang ya. Nabi itu pernah mengatakan bahwa coba kalian berikhtiar mengobati orang sakit di tengah-tengah keluarga kalian dengan cara bersedekah. Ya, jadi obati orang-orang sakit kalian itu dengan cara, salah satunya dengan cara gemar bersedekah. Maka apa yang Ibu tadi lakukan dengan memberikan saran, sebaiknya kita bersedekah. Karena memang penyakit itu ada yang medis dan ada non medis. Ada yang bisa diobati dengan obat-obat alam, ada yang tidak bisa, dia hanya pakai ruqyah dan jampi, dia pakai doa. Dan kita tahu itu, bahkan di dalam riwayat banyak sekali digambarkan. Coba kalau kita lihat ya, ada riwayat itu di mana ada seorang kepala suku. Kalau kita mau pikir, dia hanya disengat binatang berbisa. Harusnya kan itu bisa diobati dengan medis. Tetapi semua ahli medis yang ada, tabib yang ada di kampung itu, yang selama ini gemar mengobati orang, kenapa dia tidak bisa sembuh? Nah, lalu kemudian ternyata datanglah sekelompok rombongan dari umat Islam dan di dalamnya ada sahabat Nabi SAW. Lalu kemudian dia meminta untuk meruqyah orang itu atau menjampi kepala suku itu agar supaya dia bisa sembuh. Karena sudah berhari-hari dia terbaring karena kena sengatan binatang berbisa itu. Lalu dia hanya membacakan suratul Fatihah. Coba lihat, surah Al-Fatihah dibacakan 7 kali kepadanya, lalu kemudian dia keluarkan ludahnya, lalu dia teteskan di situ. Lalu kemudian dengan izin Allah, ya makanya juga ada kalimatnya itu yang biasa dibaca oleh orang-orang peruqyah atau penjampi, ya bahwa Bismillahi turbati ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna biizni rabbina. Itu kalimatnya. Bahwasanya Bismillahi dengan nama Allah. Ya. Turbati ardina. Ini ada tanahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini terbuat dari tanah. Ya. Wa biriqati ba'dina. Dan ini yang saya keluarkan ini adalah rik. Rik itu ludah, air liur yang juga asalnya dari tanah. Dari makanan yang kita makan. Lalu kemudian yushfa saqimuna biizni rabbina, dengan izin Allah Anda wahai orang yang sakit akan sembuh dengan izin Allah. Nah, dan betul sesudah dijampi seperti itu ternyata dia sembuh. Nah, itu menunjukkan bahwasanya tidak semua penyakit itu memang bisa disembuhkan dengan jalan medis, karena ada yang memang non medis, dan ruqyah, jampi-jampi dan juga doa-doa yang ada dalam syariat Allah dan dicontohkan oleh para sahabat, itu adalah hal-hal yang menunjukkan kepada kita bisa dipakai untuk mengobati penyakit-penyakit di tengah-tengah kita selain dengan bersedekah. Allahu a'lam. Insyaallah bermanfaat Ibu.
Baik Ustadz, kita sudah berada di penghujung acara Ustadz. Ya. Mohon memberikan closing statement ditutup dengan doa. Baik. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di studio, bersedekah adalah merupakan bagian daripada ajaran agama ini yang sangat mulia. Tidak ada yang sia-sia dengan sedekah. Bahkan tidak tanggung-tanggung orang yang bersedekah itu didoakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada doa yang diabadikan di dalam hadis Nabi, doanya malaikat, Allahumma a'ti kulla mumfikin khalafa wa'ti likulla mumsikin talafa. Hati-hati dengan doa malaikat ini yang maknanya adalah, ya Allah, berikanlah ganti yang paling baik kepada setiap orang yang mengimpakkan dan mensedekahkan hartanya, dan berikanlah kebinasaan kepada orang-orang yang menggili mengeluarkan harta dan apa yang dia miliki. Demikian, semoga bermanfaat dan mari kita untuk gemar bersedekah, mari kita lakukan di waktu-waktu, cari waktu-waktu yang afdal dan lakukanlah sedekah baik dengan harta maupun selain harta yang bisa kita lakukan. Semoga bermanfaat dan mari kita tutup dengan sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanikal qadim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma rabbana habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya Ustadz. Sama-sama. Baik pemirsa, jadi seperti itu tadi penjelasan dari Ustadz Dul Sukmi Kasim. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Hidayatullah, juga Bapak Ibu dari Majelis Taklim Nurul Bahri. Insya Allah sehat selalu ya Bu, Pak. Amin. Juga kepada pemirsa di rumah saya ucapkan banyak terima kasih. Saya Uminita mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lentera hati, alhamdulillah, damai di hati.